Halo, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita mau melihat peninggalan sejarah yang ada di Boyolali, tepatnya di Desa Tanjung Klego, Boyolali. Apa itu? Ya, tidak lain adalah Goa Jepang. Sebenarnya kenapa dikatakan Goa Jepang? Apakah memang yang buat itu orang Jepang? Ternyata bukan. Jadi, goa yang berukuran 4 meter dan tinggi 3 meter ini itu sebenarnya dibuat oleh warga pribumi yang pembuatannya saat ada penjajahan Jepang. Jadi, goa Jepang ini dulunya dibuat oleh penduduk pribumi untuk menyusun siasat dan bermusyawarah bagaimana caranya bisa mengusir penjajah Jepang. Jadi orang sekitar situ begitu kedatangan penjajah Jepang, mereka dipaksa untuk bekerja dengan tanpa imbalan karena di Boyolali ini tanahnya subur dan sangat luas. Orang Jepang saat itu memaksa warga pribumi untuk menanam seperti tebu, kemudian padi, jadi tumbuhan-tumbuhan yang menghasilkan. Nah, singkatnya, karena warga mulai berpikir bagaimana caranya untuk mengusir penjajah Jepang, mulailah bersiasat. Ada beberapa warga yang punya tekad, punya nyali untuk mencari tempat persembunyian dan menyusun strategi mengusir penjajah Jepang. Nah, akhirnya para penduduk pribumi itu mencari tempat di lereng gunung, kalau sekarang dikenal dengan Lembah Madu ya. Dan mereka membuat lubang untuk dijadikan goa di lereng gunung itu. Nah, termasuk informasi tambahan dari seorang kakek yang bernama Rusno. Jadi seorang kakek dari Desa Tanjung Klego yang usianya sekarang itu kurang lebih 80 tahunan. Beliau bercerita, jadi dulu itu proses pembuatan goanya ini ya oleh para penduduk pribumi dengan alat seadanya, yang tujuannya mereka untuk mencari cara bersembunyi dari tentara Jepang. Nah, persisnya informasi dari Mbah Rusno itu pada tahun 1943, yaitu mereka akhirnya memilih Bukit Gunung Madu untuk dijadikan tempat persembunyian. Nah, dari situ juga sebenarnya bukan 5 lubang goa seperti yang kita tahu saat ini. Sebenarnya dulu itu ada 12 titik yang digali oleh warga pribumi. Nah, sekarang tinggal 5 ya, karena yang sisanya itu tertimbun tanah atau longsor. Jadi sekarang tinggal 5 yang masih utuh. Nah, goa Jepang ini kedalamannya pun juga hanya 20 meter saja. Namun saat itu, cerita dari Mbah Rusno, goa yang seukuran kecil dengan lebar 4 meter dan tinggi 3 meter, kedalaman cuma 20 meter, itu bisa diisi sampai 50 orang. Ya, memang kalau dibilang sempit, sempit sekali, tapi itu tujuannya untuk
bersembunyi agar tidak ketahuan oleh tentara Jepang. Karena kalau mereka ketahuan, mereka akan dijadikan pekerja paksa tanpa bayaran, tanpa upah. Nah, itu memang eh, penjajah Jepang kejam sekali kepada warga pribumi saat itu. Dan saat pembuatan lubang goa itu sendiri juga tidak mudah. Bagaimana warga itu mencuri-curi pandangan dari tentara Jepang agar tidak ketahuan. Karena kalau mereka ketahuan melarikan diri dari tempat pekerjaannya, mereka saat itu juga langsung dibunuh tanpa ada tanda kasihan. Nah, itulah singkat cerita bagaimana sejarahnya Goa Jepang. Nah, ini kita sudah sampai pada titik yang pertama, Goa Jepang. Ya, ini sudah masuk catatan dari Disdikbud tahun 2023. Artinya menjadi cagar budaya. Nah, ini Goa Jepang ini ada 5 yang masih tersisa. Makanya ditulis tandanya 1-5. Artinya ada 5 lubang Goa Jepang di sekitaran sini. Dan betul ada 5 yang jaraknya juga tidak jauh dari satu ke satu lainnya. Kurang lebih jaraknya hanya 100 meter saja. Nah, ini kita coba mendekat melihat bagaimana isi dalamnya Goa Jepang. Sebenarnya ya hanya ruang kosong saja, teman-teman. Jadi ya hanya ruang kosong saja. Tidak ada ventilasi, penerangan, hanya ada mulut gua dan langsung masuk gitu saja. Nah, ini Goa Jepang penampakannya seperti ini, teman-teman. Dalaman hanya 20 meter saja. Nah, seperti ini. Jadi kebayang bagaimana lubang yang kurang lebih ya ukurannya 4x3 dan kedalaman 20 meter diisi 50 orang untuk bersembunyi. Itu ya sangat luar biasa. Dan yang paling amazing, kita bisa membayangkan orang zaman dahulu dengan peralatan seadanya bisa melobangi goa seperti ini, itu sungguh luar biasa perjuangannya. Dan kisahnya dari Mbah Rusno, dulu itu ada 12 lubang seperti ini, yang sekarang hanya tinggal 5 saja. Nah, itu teman-teman. Jadi setelah ini kita juga akan coba lihat yang lain, lubang goa Jepang yang lain. Ini titik lubang goa Jepang yang pertama. Jadi benar-benar bagaimana kita bisa ikut membayangkan perjuangan orang-orang pribumi Boyolali saat itu untuk melawan dan mengusir penjajah Jepang. Nah, harapannya memang ini bisa menjadi sejarah yang bisa dikenang oleh khususnya anak generasi muda saat ini, betapa perjuangan orang-orang dahulu untuk mengusir penjajah